sahabat sehati Rumah Sakit PKU Solo semua yang kebetulan hari ini juga ikut kita bersama dengan kami di Instagram Live Rumah Sakit PKU Solo pada hari ini, yaitu Sabtu tanggal 3 April 2021. Pada pagi hari ini kita akan membahas masih dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 April 2021. Pada hari ini kita sudah bersama dengan salah satu dokter spesialis paru, yaitu Dokter Anita Muntafiah, spesialis paru MK. Assalamualaikum Bu Dokter. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah, sehat. Amin. Pada pagi hari ini bersama dengan Dokter Anita kita akan membahas ngobrol-ngobrol ringan saja nih Dok. Iya. Mengenai judulnya ini, temanya ini pada pagi hari ini, yaitu The Clock is Ticking, bersama mengeliminasi TB dan lawan COVID-19. Kepada sahabat IG semuanya, sahabat sehati kita, mohon maaf sekali kami sampaikan pada hari ini kami harus mengadakan IG live dengan menggunakan masker. Mohon maaf sekali karena memang kondisi ruangannya yang tidak memungkinkan kami untuk membuka masker. Semoga nanti suaranya bisa tetap masuk, insya Allah nanti kita akan berusaha untuk lebih keras sedikit ya Dok, suaranya tetap bisa masuk. Baik sahabat sehati semua, kita mulai saja bincang-bincang ringan kita pada pagi hari ini bersama Dokter Anita. Mungkin bisa disampaikan dulu Dok sedikit paparan atau gambaran tentang TB itu apa sih Dok? Mungkin biar sahabat sehati di rumah juga bisa lebih memahami TB itu seperti apa. Mungkin silahkan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pagi hari ini kita bersama bincang-bincang, mengupas sedikit ya berbagai pengalaman terkait dengan tuberkulosis. Tuberkulosis sendiri itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis, di mana tuberkulosis itu sudah ada sejak lama. Jadi memang sudah jauh sebelum COVID ada. Jadi memang itu sudah beratus tahun juta yang nggak sampai sekarang pun belum tereliminasi. Jadi masih memang terus ada. Kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, kita membantu program WHO, program pemerintah dalam hal untuk mengeliminasi TB. Mudah-mudahan dalam sekian kurun waktu, memang target dari ini kan 2030 ya untuk ini, mudah-mudahan bisa tereliminasi. Cuma memang dari selama ini yang masih kita sering jumpai di masyarakat, banyak masyarakat yang masih kurang paham dalam hal menghadapi batuk. Jadi seringnya menganggap batuk itu adalah batuk biasa. Karena kita kalau ada gejala yang mengarah ke arah batuk berdahak. Jadi batuknya batuk berdahak ya, kalau untuk TBC itu beda dengan batuknya COVID. Jadi lebih ke batuk berdahak, kurang lebih atau lebih sama dengan 2 minggu. Bisa dengan batuk darah atau bisa juga ada nyeri dada untuk gejala pernafasannya. Selain itu ada juga gejala sistemik, di mana gejala sistemik itu seringnya ada demam, di mana demam itu tidak demam tinggi. Demam tinggi itu kan biasanya di atas 38 gitu, kayak COVID itu kan memang 38 ya. Kalau TBC itu justru demamnya demam sumber-sumber, jadi tidak yang demam yang tinggi sekali. Kemudian ada malaise, kemudian ada juga yang keluhan penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, keringat malam hari. Itu yang paling sering juga dirasakan pasien-pasien yang terkena TBC. Terus kemudian untuk penegakan diagnostik pun sebenarnya sih di vaskes terdekat pun bisa, jadi tidak harus ke rumah sakit besar. Memang untuk paling simpel yaitu dengan pengecatan dahak atau dengan pemeriksaan BTA di puskesmas ada. Jadi kalau memang ada nanti masyarakat seputar Solo yang ada gejala yang mengarah ke TBC atau ada kriteria yang saya sebutkan tadi, bisa langsung mendatangi vaskes terdekat atau bisa juga datang ke PKU, ke Wali Paru PKU Muhammadiyah Solo. Nah, nanti situ akan kita arahkan untuk pemeriksaan yang lebih cepat. Sekarang ada teknik cepat, yaitu dengan pemeriksaan TCM atau tes cepat molekuler. Harusnya memang sehari bisa jadi atau 2 jam jadi, cuma karena kita
sampel kita kirim, jadi memang bisa lebih. Jadi memang itu lebih cepat. Tapi kalau memang ada hasil yang ke arah positif, biasanya kita lebih cepat dapat ini respon dari rumah sakit yang kita tempat untuk perujukan pemeriksaan sampel. Kemudian begitu ketahuan ya langsung kita obati. Ya, kita punya pojodot yang buka hampir setiap jam kerja. Itu ada petugas khusus yang sudah ikut pelatihan, sudah mendalami terkait dengan pengobatan TB, baik itu sampai pengawasan minum obatnya pun sudah diawasi oleh pojodot itu. Ya. Jadi memang ada kunjungan rumah, kadang kalau sampai ada pasien yang ini ya nggak datang kontrol, karena pengobatan TBC itu butuh waktu lama. Jadi memang tidak hanya seminggu selesai, enggak. Jadi memang harus rutin minum obat. Andai pun ada keluhan apapun setelah minum obat itu memang harus segera mendatangi vaskesnya atau vaskes yang memberikan pengobatan TBC. Nah di situ memang ada beberapa efek samping dari obat-obat TBC itu, ada yang mual, ada yang muntah, ada yang gatel. Jadi memang banyak banget di antara obat-obat TBC itu, karena satu obat dalam tablet, satu FDC yang biasa kita berikan untuk pasien pengobatan TBC itu terdiri 4 macam, dari vampicin, ada isoniazid, ada ethambutol, dan ada benzinamin. Jadi memang harus rutin kontrol untuk pasien-pasien TBC yang sudah terdeteksi baik itu baru atau kambuh. Ya kan TBC itu kan ada beberapa kasus, ada baru, ada kambuh, dan nanti istilahnya ada yang resisten obat, itu lebih parah lagi. Biasanya kalau kita temukan kasus yang resisten langsung kita rujuk, karena kita nggak menangani untuk kasus TB-MDR. Jadi di iya, kita baru sampai ke pengobatan kategori 2. Jadi kategori 1 itu yang rutin 6 bulan. Kemudian kategori 2 itu yang ada injeksi sampai 2 bulan. Gitu. Kalau minimalnya sih Bu Dokter, maksudnya untuk pengobatan TB gitu, begitu diketahui bahwa dia positif TB, kemudian dia harus mengkonsumsi obat rutin, itu jangka waktunya berapa lama gitu sampai misalkan dinyatakan bahwa memang masa pengobatannya ini selesai begitu Dok? Jadi tadi lupa saya sebutkan ya, jadi TBC itu ada TB paru, yaitu yang mengenai organ parenkim parunya. Ada juga yang ekstra paru, di mana ekstra paru itu bisa semua organ kena, karena dia itu juga sistemik kan. Jadi bisa ke otak, bisa ke kelenjar, bisa juga ke, karena saya nemu di sendi juga ada. Jadi memang TBC itu tidak simpel, jadi memang harus dalam pengawasan minum obat, kemudian pengobatan rutin, kemudian harus sampai tuntas. Makanya karena ada program TOS TB itu kan ya, temukan, obati sampai sembuh. Jadi jangan hanya, biasanya memang 2 bulan, 4 bulan itu udah enak, pasien udah nggak ada keluhan apa-apa, batuk udah hilang, badan udah enak, berat badan udah naik. Itu pertanda salah satu kalau pengobatan kita tuh berhasil. Ya. Tapi biasanya pasien ada juga yang udah merasa enak begitu langsung stop sendiri. Nah itu karena yang bikin semakin hari itu nggak cuma ini ya berhenti di situ aja, masa ada juga yang putus, terus kemudian kambuh lagi datang. Kemungkinannya besar berarti ya Dok. Iya, nggak tuntas. Nah itu makanya kita ya sebisa mungkin kita bantu pemerintah, juga dunia ya dalam ini WHO, the clock is ticking, karena memang itu sangat berharga ya, waktu sedetik pun juga sangat berharga, makanya kita bantu untuk bisa mengeliminasi TB. Ya, jadi ya itu harus temukan kasusnya, diobati sampai sembuh. Iya, kalau seandainya endo istilahnya mangkir, kejar sampai ke rumah. Kan gampang kata ketok pintu. Iya. Karena kalau misalkan yang kemungkinan kan ada ya Dok, kalau pasien yang merasa badannya sudah enak kemudian dia cut pengobatannya, merasa sudahlah stop gitu kan. Mungkin tidak Dok itu mengulang lagi dari awal? Masih mungkin. Tergantung berapa bulan dia mangkir kan.
Iya, kalau waktunya udah terlalu lama mesti kita ulang dari nol kayak Jadi Pertamina. memang sebaiknya diselesaikan dulu ya dok. Iya, Kemudian betul. betul-betul dinyatakan bahwa memang sudah sembuh, baru pengobatan dinyatakan selesai, baru bisa Iya, duduk. betul. Oke. Ya. Makanya kadang ada beberapa tempat vaskes itu yang memberikan reward kan untuk Iya. pasien-pasien TB yang sudah dianggap lulus lah, yaitu selesai pengobatan sampai benar-benar evaluasi. Kan ada evaluasinya itu pengobatan TB. Jadi 2 bulan pertama cek dahak lagi, positif atau negatif. Kalau negatif nanti lanjutan ke pengobatan yang fase lanjutan. Kemudian ada foto evaluasi juga. Jadi kita bisa melihat evaluasi dari foto pertama sampai yang terakhir itu bersih. Oh, begitu. Mm-mm. Ya. Cuma memang tergantung mulai startnya dia itu ketahuan ya. Kalau ketahuannya itu udah kondisi parah atau mungkin infeksinya udah luas, itu memang total bisa bersih 100% juga sulit. Tapi kalau baru awal-awal ketahuan, fotonya bisa kembali normal seperti orang normal, nggak ada ini lesi. Iya. Oke. Baik, demikian sahabat Sati sedikit paparan mengenai TB atau tuberkulosis dari Dokter Anita. Kepada sahabat Sati semuanya, monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait TB, atau mungkin juga nanti mungkin sedikit kita menyambung dengan yang sedang kita hadapi saat ini ya dok, COVID itu, monggo silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar di live IG kita pada hari ini. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Dokter Anita. Dok, menyambung lagi, kalau TB itu apakah bisa menyerang ke anak-anak juga dok? Pak, itu TB itu bisa menyerang siapapun bisa Siapapun kena. bisa. Iya. Oke, lansia Lebih rentan karena memang beberapa lansia itu kan rata-rata udah imunnya turun kan, secara fungsional apapun juga turun. Iya. Kemudian sudah beberapa yang ada komorbid. Iya. Nah itu komorbid pun juga akan mempermudah kematian TBC itu masuk. Iya. Jadi memang kan imunnya juga sangat terpengaruh kalau pasien-pasien yang kena TB itu. Jadi sebenarnya pasien TB pun juga ada beberapa yang kena sembuh. Jadi maksudnya tanpa diobati pun juga bisa sembuh. Maksudnya baru kuman masuk itu kan ada masa ini ya, kayak inkubasi itu. Jadi di mana tidak menimbulkan gejala karena daya tahan tubuh pasiennya bagus. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin ada imunokompromis, kemudian ada komorbid, pasien yang mungkin pas daya tahan tubuhnya pas turun tuh bisa kena. Kalau yang masih bagus ya bisa aja dia tidak menimbulkan gejala dan bahkan bisa sembuh tanpa pengobatan. Okay. Tapi ya kita sebaiknya kalau memang ketahuan atau ada gejala ya sebaiknya secepat mungkin ke vaskes terdekat. Untuk pemeriksaan diri ya itu dok. Iya, itu karena untuk melindungi keluarga juga kan. Karena kalau kita nggak sadar nanti ada anak kecil, ada ini. Tadi menular tadi itu ya dok ya. Iya, anak kecil pun rentan karena belum sempurna kan sistem imunnya. Oh begitu. Dan pengobatannya berbeda dok. Tapi maksudnya? Ya regimennya aja mungkin yang membedakan antara TBC dewasa sama TBC anak ya. Iya, tapi memang kalau pengobatan hampir sama selama 6 bulan dan tergantung organ mana yang kena. Iya. Padahal semua anak bayi lahir kan udah divaksin BCG juga. Kalau di Indonesia itu kan kita semua udah otomatis vaksin BCG itu karena memang Indonesia endemis TB. Iya. Jadi Indonesia itu termasuk endemis TB berarti? Iya, mungkin. Berarti angkanya cukup banyak berarti? Iya. Kasusnya tinggi, juga kematian juga sebenarnya tinggi, cuma kan karena dia itu model silent killer jadi kan nggak begitu mencuat. Soalnya angka kematiannya masih tinggi juga di dunia, itu di Indonesia masih tinggi juga, untuk peringkatnya juga tinggi juga, masih di atas sih, di bawah kurang dari 5. Jadi butuh peran serta dari semua pihak. Iya, semua pihak. Kalau TBC itu semua pihak harus peduli. Makanya ya 5M itu ya tetap ini, nggak cuma karena COVID ini aja kita 5M ya. Harusnya dari dulu 5M itu diterapkan di kita semua. Iya. Dok, ini sudah ada yang bertanya nih di kolom IG dok, dari Prodia_13. Dok, saya mau tanya, saya Januari terakhir sudah berhenti berobat karena memang sudah selesai dan tidak ada keluhan apapun.
Tetapi di pertengahan Februari saya merasa sesak lagi. Itu sebaiknya bagaimana, Dok? Gini, jadi untuk pasien yang pasca pengobatan itu kan memang ada istilahnya bekas TB, ya kan memang ada bekas TB, tapi bekas TB itu tidak semuanya bergejala. Jadi tergantung start lesi pas pertama kali dia kena itu seberat apa. Kalau mungkin pas kena pertama itu berat atau mungkin 28 parunya kena separuh lebih, itu bisa aja memang akan sok-sok muncul, masih sering muncul karena secara anatomis pun parenkim parunya juga akan beberapa yang ini kalau orang dulu bilang bolong ya. Kan ini bisa membuat kavitas, bikin paru jadi bolong, sampai ada juga yang sampai gede sampai akhirnya muncul bunyi ini yang kayak wheezing gitu, tapi emang lokalize kalau tipis. Kalau asma kan suara yang mengiang itu kan hampir seluruh lapang paru kanan kiri bisa, tapi kalau pada pasien-pasien yang bekas TBC itu kadang tidak semua, kadang bisa aja lokalize, tapi tidak semua pasien yang bekas TB atau kena pengobatan TBC itu sesek juga. Tapi harusnya memang kalau baru Januari kemarin selesai harus benar-benar dinyatakan sembuh dulu. Misalnya oleh dokter yang merawat atau dokter tempat dia kontrol. Jadi tidak berhenti bisa saat dinyatakan sembuh itu dari dahak sama dari foto ronsen evaluasi. Karena foto ronsen evaluasi memang udah bersih, udah tidak perlu pengobatan lagi. Biasanya dokter yang merawat itu kan menyatakan pengobatan selesai. Ya. Terus kemudian masih ada evaluasi lagi nanti setelah 6 bulan. Ada keluhan nanti biasanya dia datang ke paskes terdekat lagi. Iya, nanti kita evaluasi sampai 1 tahun ke depan kayak gitu. Ada beberapa keluhan nanti kita tetap harus kita evaluasi. Nanti kalau ada keluhan yang sama, itu baru kita curiga apakah ini relapse atau kambuh istilahnya. Ya. Jadi ada beberapa memang yang mungkin terutama yang sering begitu tuh orang-orang yang ada komorbid ya, misal diabetes atau penyakit gula. Itu biasanya sembuh, mungkin kan pas daya tubuhnya turun. Soalnya kan tidak semua kuman TBC itu kan saat diobati itu mati semua. Jadi memang ada yang mati, ada yang istilahnya dorman. Dorman itu kayak bertapa gitu, jadi matinya tapi tidak aktif ya. Tapi sewaktu-waktu daya tahan tubuh pasien itu akan turun, dia akan bisa muncul lagi. Tapi sebisa mungkin ya menjaga stamina, menjaga daya tahan tubuh supaya tetap stabil, tetap terjaga. Ya tetap seandainya ini rentan ya sebaiknya ya sekarang seperti saat ini aja pakai masker rutin. Iya itu lebih aman. Jadi Ibu Rodia mungkin bisa kontrol kembali gitu ya Dok ya ke paskes atau ke tempat kemarin saat pengobatan gitu. Biar dievaluasi. Ya, biar dievaluasi nanti biar diketahui apakah memang itu karena yang kemarin atau mungkin ada yang lain begitu ya Dok ya, biar lebih jelas. Gitu. Baik, Bu Dokter, kalau kaitannya dengan COVID-19 sendiri Dok, apakah TB ini juga merupakan salah satu komorbid dari COVID Dok? Kan kita tahunya kan kalau komorbid COVID ini atau pemberian COVID ini kan ada beberapa penyakit seperti penyakit penyerta. Nah, apakah TB ini juga salah satu komorbid dari COVID? Biasanya pasien-pasien yang TB pun juga kayaknya rentan juga ya kalau kontak, apalagi tidak hati-hati dalam 5M-nya itu juga ini bisa juga kena ini tumpang tindih dengan. Jadi ada bekas TB-nya sama ketumpangan infeksi sekundernya karena COVID-nya itu. Saya beberapa kasus saya nggak pernah nemuin kasus, jadi dia itu TB-nya positif, tapi juga COVID-nya positif juga. Tapi kan tetap kita obati dua-duanya. Tapi biasanya kan tetap lebih duluan COVID-nya kan, nanti negatif dulu baru pengobatan TB-nya tetap kita lanjutkan. Iya. Tapi kelihatan sekali kok itu kalau memang ada tumpang tindih antara itu ada TB-nya, ada COVID-nya itu
dari lesi foto ronsen evaluasi itu kelihatan banget memang kalau kita evaluasi serial gitu ya beberapa hari. Kalau memang itu lesi COVID biasanya akan bisa menghilang atau ada fibrosis gitu. Bisa sama-sama menimbulkan fibrosis. Kalau TBC pun juga bisa menimbulkan fibrosis. Iya. Jadi memang harus lebih. Jadi memang untuk pasien yang memang apalagi sudah tahu dinyatakan positif ini lebih ekstra hati-hati lagi ya dok. Iya. Untuk 5M-nya jangan sampai lepas gitu kan, jangan sampai longgar karena kita tidak pernah tahu ya dok. Iya. Jadi Bu Dokter, ini kemarin kan kita sudah blasting duluan ya terkait info IG Live pada hari ini. Dan ada beberapa sahabat sehati kita yang sudah menitipkan pertanyaan Bu Dokter. Oh iya, gitu. Nah, yang pertama dari @zizah selalu itu mengatakan bahwa menanyakan begini, anggota keluarga saya itu pernah menderita TB. Setelah sembuh kemudian ganti anggota keluarga yang lain Bu Dokter. Apakah memang berpotensi menularkan ke anggota keluarga, dan kalau memang iya pencegahannya bagaimana Bu Dokter? Ya, memang TB bisa menular ya dari percikan dahak. Bisa juga dia itu menyebar di udara, sehingga kalau kita nggak pakai masker pas memang itu ada BTA-nya positif atau kuman TBC-nya positif, makanya akan bisa mengenai anggota keluarga yang dekat ataupun yang satu rumah. Makanya itu dulu juga beberapa ini kan sering juga kan, dulu ayah saya TBC gitu, datang anaknya tapi udah mungkin bapaknya udah meninggal, tapi baru anaknya baru iya kayak gitu. Nah makanya untuk pencegahan atau untuk menghindari supaya nggak semua anggota bisa kena kayak gitu, sebaiknya satu, sirkulasi udara ya, terutama kamar pasien yang positif TBC. Jadi memang kan nggak kayak di sini, kalau dia positif yang di rumah sakit itu kan diisolasi negatif. Betul. Tapi kalau di rumah sendiri paling nggak tuh ya sekamar sendiri dulu lah, atau single room atau satu kamar sendirian. Terus kemudian juga sirkulasi udara, yang penting ada sinar matahari masuk. Oh begitu. Iya, jendela dibukain tiap pagi, udara juga segar. Padahal soalnya kan kuman TBC itu kan kena sinar matahari bisa mati. Iya, jadi makanya kalau edukasi kita ke pasien-pasien yang BTA-nya positif atau yang istilahnya TB detected itu biasanya kita edukasi untuk itu, jadi pakai masker, terus kemudian sirkulasi udara di rumah juga sebisa mungkin ada sinar matahari masuk, jendela tiap pagi dibuka. Terus kemudian yang anak-anak kecil kalau nggak ada keponakan, ada cucu, ada ini ya sebaiknya ya tidak berkeliaran di seputar ini ruangannya yang penderita itu. Iya, karena kan ya rentan kan, anak-anak kan masih ini ya, masih imunnya belum sempurna. Kalau kena itu ya juga meskipun udah vaksin BCG ya toh, ya itu salah satu untuk mencegah, untuk supaya penularannya nggak kemana-mana. Kalau penggunaan alat makan, penggunaan alat makan kayaknya enggak ya. Enggak ya, maksudnya asal Masih dicuci dengan bersih. iya, yang penting ininya cuci tangan itu juga ya, jangan lupa. Iya tetap 5M kan intinya, kunci tetap 5M. Iya, tetap 5M ya. Iya. Jadi sebetulnya tidak COVID itu tetap 5M. Iya, COVID enggak COVID cuma 5M. 5M Ya. yang harus jalan, betul sekali. Sampai kapan ya? Sampai Ini normal soalnya, iya betul sekali ke depannya. Ya saya sering tanya itu, sampai kapan ya dok ya? Mungkin udah pada capek pakai masker. Udah gerah gitu. Iya. Udah pengen dok, lipstikan lagi mungkin dok. Iya. Kalau pakai masker kan nggak kelihatan ya. Dok, selanjutnya nih ada lagi dari @selatmalaka. Ini menanyakan, jika seseorang sudah pernah menderita TB, apakah ada kemungkinan itu terkena lagi? Kemudian bagaimana caranya agar bisa sembuh total? Ini jadi memang TBC itu bisa sembuh, ya bisa sembuh, dan itu dinyatakan pengobatan selesai dan selesai pengobatan dari dokter yang merawat.
Terus kemudian jadi total, misalnya yang masuk total gimana, maksudnya bisa kembali pulih normal. Nah itu juga kalau saya seperti tadi saya sampaikan, kalau emang start mulai kenanya itu masih kondisi parunya hanya infiltratnya nggak terlalu parah, itu mungkin bisa 100% normal. Iya, iya. Tapi kalau emang kenanya itu mungkin udah hilang parunya separuh atau mungkin inilah, itu ya nggak bisa kembali normal. Dan TB bisa kambuh, memang bisa kambuh kan, seperti saya sampaikan tadi, memang bisa kambuh, bisa maksudnya reinfeksi ataupun reaktivasi. Jadi kambuh dari yang sudah yang belum mati, yang masih ada dalam tubuh itu, atau mungkin ketumpangan ada ketularan dari orang lain. Bisa. Iya. Jadi ketularan dari orang lain lagi, sehingga muncul gejala lagi. Iya, yang penting yang perlu diwaspadai kalau udah pernah kena, ya paling enggak kalau ada gejala sama yang hampir mirip waktu dia pertama kali kena TBC itu, ya sebaiknya secepat mungkin datang ke vaskes terdekat atau datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Poliparu, atau ya monggo ada yang paling dekat dulu, yang penting. Nah, puskesmas pun ada deteksi, ya bisa untuk deteksi TBC meskipun yang sederhana. Kemudian ada yang menanyakan lagi, Dok, dari Louis_Nat 2. Ini menanyakan bahwa setahu saya pengobatan TB itu mengharuskan minum obat itu dalam jangka waktu yang lama. Iya benar. Ya, itu kenapa harus begitu, Bu Dokter? Oh iya. Ya kalau memang jangka waktu lama itu kan memang TBC itu juga kumannya unik ya. Unik. Dia itu nggak gampang ditembus, nggak gampang dibunuh, bahkan udah ditembak obat 4 macam pun juga kadang tidak aktif ya, inaktif lah istilahnya, tapi kan sebenarnya masih mungkin dia berpotensi ini lagi. Jadi makanya dibutuhkan pengobatan yang lama dan benar-benar tadi itu pun kita sesuaikan dengan berat badan loh ya. Nanti kalau berat badannya naik juga dosisnya kita naikkan lagi. Jadi nggak tetap seandainya pertama minum 3 tablet, seterusnya 3 tablet sampai selesai, enggak. Kalau berat badannya naik ya kita ikuti, ada yang sampai 5 tablet, ada ini. Ya emang nggak enak juga ya, soalnya kan obatnya gede-gede banget itu obat TBC itu. Tapi ya insya Allah dengan niat pengen sembuh, pasti insya Allah bisa sembuh. Iya, tapi ya ini semua dari hati dan keinginan sembuhnya. Terus pola makan seimbang itu juga harus tetap jaga. Jangan karena dia tuh minum obatnya itu naknya makan turun lagi, jadi malah dia bisa jatuh lebih. Iya, pengaruh banget. Makanya biasanya kadang kalau ada pasien-pasien yang ada keluhan itu ya kita bawain lah obat penyerta muntah atau mungkin vitamin penambah nafsu makan supaya tetap bisa rutin minum obat, bisa sampai selesai, dan kita bisa senang melihat perubahan evaluasi dari foto yang pas kena sama yang setelah evaluasi pengobatan itu. Ikut senang gitu loh. Yang awal itu kalau jadi gak cuma pasiennya, wah sekarang makan saya udah banyak Dok, makin lain udah nggak batuk, udah nggak ini, buat jalan buat ini udah sekarang ikut senang pokoknya. Iya. Karena saking ininya ya Dok, kalau kita yang ikut memantau ya dari awal sampai akhir, jadi memang pada saat pasien itu menunjukkan progres yang baik. Iya betul, ini juga ikut. Betul. Empatinya muncul. Rasanya juga ikut senang ya Dok ya. Iya betul Dok. Kalau TB sendiri Bu Dokter, kembali ke masalah yang TB pada anak tadi Dok. Itu kalau semisal pengobatan yang pada anak itu tidak tuntas, itu akibatnya apa Dok? Karena kan ini usianya masih anak-anak, mungkin kondisi paru-parunya juga mungkin berbeda dengan kondisi orang dewasa seperti itu efeknya apa aja? Maksudnya dampak apakah ada sesuatu yang akan dibawa sampai nanti dia dewasa seperti itu kalau tidak tuntas pengobatannya? Iya bisa juga ya. Mungkin saya minta maaf dulu sama ada konsultan respi anak di sini. Oh iya. Iya, misalnya kan di sini ada konsultan anak yang khusus respirologi.
Ya memang untuk pengobatan TBC yang nggak tuntas pada anak itu ya tetap beresiko. Iya, kalau saya sih biasanya juga tetap menganjurkannya sampai selesai pengobatannya. Seandainya misal ada ibunya positif aja, anaknya kita kasih obat profilaksi atau pencegahan. Iya, jadi kan tidak berhenti hanya ibunya diobati, anaknya enggak. Tetap kalau ada ibu TB positif, anak kita profilaksi tetap kan. Iya. Jadi memang Jadi anak saya kita suruh kontrol ke poli anak respi, jadi biar juga mendapatkan penanganan baik itu untuk apa pencegahannya. Iya, kan kontak anak sama ibu dekat kan, nggak bisa anak nggak, apalagi ibu menyusui, wah itu lebih itu sih memang nggak mau ini. Iya. Salah satunya mungkin kalau pada saat menyusui bisa memakai masker dan sebagainya. Bisa, itu juga salah satu ya pencegahan. Tapi juga ini ya apa? Kita nggak selamanya, apalagi pas tidur malam-malam bangun nangis ya ini ya memang kesadaran dari orang tuanya. Selain itu ya itu tadi memberikan profilaksi untuk bayinya, bayi atau anaknya yang tiap hari kontak ya. Baik sahabat sehati, kalau memang masih ada lagi yang mau ditanyakan, monggo silakan, masih kami buka untuk kolom komentar di live Instagram pada pagi hari ini. Bu Dokter, menyambung yang tadi juga, namanya anak-anak itu kan kadang kalau yang kenanya anak-anak gitu kan, kita mungkin sebagai orang tua, anak ini kan mesti juga kalau di rumah aja kan mesti bosan. Iya, gitu. Dia maunya kan main dengan teman-temannya. Apakah boleh dong seperti itu, atau memang sebaiknya selama pengobatan ini apa si anak itu memang biarkan bermain di rumah saja gitu dengan keluarganya, tidak dengan teman-teman yang lain, karena kan potensi menularkan TB tadi itu kan kita nggak tahu dia bermain dengan teman-teman seumurannya. Seperti itu baiknya seperti apa dok? Kalau anak itu kan karena masalah pendeteksiannya pun juga agak sulit ya. Kalau dari dahak kan anak kecil segitu mau seberapa banyak dahak yang kita ini kan ya. Lagian usia-usia apalagi bayi, apalagi anak kan umurnya mulai dari 0 bulan sampai bayi 0 bulan sampai 18 tahun. Kalau udah yang ke atas usia udah gede ya tetap kita deteksi lewat dahak, dan itu memang masih bisa menurunkan lewat itu. Tapi kalau anak-anak yang ini karena dia nggak batuk, kadang nggak batuk malahan itu ada juga yang batuk, tapi juga antar anak juga nggak ini kan potensi untuk penularan. Tidak. Oh begitu. Jadi masih boleh mungkin bermain, tapi boleh, tetap iya. 5M-nya tadi ya. Tapi kalau anak sekarang ini juga susah sudah pakai masker, kondisi COVID gini aja juga. Jadi mendingan nggak usah diajak keluar ya dok, ya nggak usah, karena susah kurangi mobilisasinya aja. Iya, gitu. Jadi nanti memang kalau tapi jangan terus di rumah dikasih HP. Nah itu yang tantangan kita orang tua zaman sekarang gitu dok, untuk apa anak-anak yang main keluar dia pakai masker dia nggak mau gitu kan, kita juga takut kalau dia dibiarkan main di luar, tapi kalau di rumah mau dikasih mainan apa gitu ya, akhirnya HP lagi dok. Iya, yang perlu diwaspadai juga itu ini loh, pembantu PRT, pembantu rumah tangga itu juga ada yang berpotensi ini kan, dia kan bisa menularkan juga seandainya dia ada TB juga. Itu kita beberapa kasus saya juga nemu itu, jadi dari pembantunya malah. Jadi memang satu rumah itu memang harus dipastikan semua sehat ya dok ya. Bu dokter, ini ada lagi pertanyaan dari sahabat sehati kita, yaitu dari @Deni Francisca, itu bertanya begini dok, untuk penderita TB apakah bisa divaksin untuk vaksin COVID-19 ini dok? Kapan dia kena TB-nya? Kita tentukan dulu apa? Kalau semisal pada saat ini kan lagi musimnya vaksin ya dok, katakanlah mungkin dia posisinya saat ini dia sedang dalam pengobatan TB, kemudian mungkin dia usia yang lansia yang ikut program sekarang kan yang pemerintah kan program lansia sama yang komorbid gitu. Itu apakah boleh dok pada saat pengobatan masih berjalan kemudian diberikan vaksin COVID, atau baiknya seperti apa dok untuk pemberian vaksin COVID? Kalau saran saya kok ini ya setelah selesai dan itu pun juga ini
biar nggak tumpang tindih ya kan, itu kan juga vaksin itu kan ini ya apa kuman yang dilemahkan, Iya, virus yang dilemahkan iya, yang di ini. Jadi kan juga sebaiknya ya karena masih belum stabil atau masih dalam pengobatan bakteri yang lainnya, ya sebaiknya nunggu sembuh dulu. Nanti setelah sembuh baru kita evaluasi setelah sembuhnya bagaimana kondisi saat itu. Apalagi kalau sepuh ini ya tetap jadi pertimbangan ya. Okay. Jadi lebih baik memang diselesaikan dulu pengobatannya iya. dulu, Kalau saya sampai kalau dinyatakan dulu, sembuh, iya. baru kemudian ikut vaksinnya, nanti Iya. mungkin yang program susulan berikutnya gitu ya dok ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dok, ini sama yang tadi sudah kita sedikit bahas tadi, apakah dari @sintasilvia_n ini menanyakan apakah pasien TB lebih rentan terinfeksi COVID dok? Kemudian bagaimana cara membedakan gejala antara TB relapse atau yang kambuh tadi itu dengan infeksi COVID? Misalkan dia sudah selesai gitu kan, terus tiba-tiba ada menunjukkan gejala batuk lagi dan sebagainya. Ini apakah karena ini kan musimnya lagi COVID nih ya dok, apakah itu TB-nya saya kambuh atau saya kena COVID nih seperti ini gitu? Itu membedakannya gimana itu dok? Iya, memang kalau ya tadi kalau secara ini kan cenderungnya dari batuknya tadi kan memang sebenarnya bisa dibedakan. Tadi kalau TBC itu lebih ke batuk yang berdahak. Kalau COVID itu banyak kecenderungan ke yang ini ya tidak kering, lebih ke yang kering. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kena COVID, tapi juga ketumpangan infeksi bakteri yang lain. Oh, begitu. Selama ini yang kita dapatkan begitu juga. Jadi pasien-pasien COVID datanya tidak hanya murni COVID-nya aja, tapi juga ada ketumpangan infeksi bakteri yang lain. Misal kita kultur dahaknya pun juga bisa ketemu penyakit kuman MRSA, ESBA, itu juga ada beberapa yang begitu. Jadi memang untuk pengobatan gejalanya itu ya mirip-mirip. Kalau memang ini demamnya pun juga beda ya. Kalau COVID itu tuh panasnya, kalau memang ada demam ya, karena kita salah sekarang yang ini datang tidak semuanya demam. Ya meskipun kita udah pakai deteksi suhu, tapi kenyataan tetap kadang colongan. Ternyata pasiennya udah nggak demam atau mungkin aja tidak demam atau mungkin paracetamol dari rumah. Karena kita tuh yang nggak tahu di situ, makanya nggak demam, memang nggak demam, tapi udah ada mungkin udah minum paracetamol. Tapi ada juga yang demam tinggi, yang datang benar-benar dengan demam tinggi, keluhan khas COVID. Jadi memang ada demam tinggi, ada hilang menciuman, kadang pilek, ada batuk kering, nyeri nelan. Itu gejala-gejala yang dulu itu yang waktu pas awal-awal kita deteksi COVID di sini itu sekarang udah banyak berkurang. Karena pasien begitu ditanya batuk itu udah kayak narik diri dulu. Gitu. Jadi sekarang akhir-akhir ini tuh sering begitu. Jadi yang kita dapatkan itu bukan kita ini ya, cuma karena memang pasiennya yang menutup diri kalau kita mau nanya lebih dalam untuk memastikan ini COVID apa ini bukan. Tapi kita biasanya ya udah kita tegakkan nanti swab. Kalau karena juga sekarang juga ini juga banyak pasien-pasien itu menolak. Padahal itu kita perlukan untuk pengobatan. Maksudnya kita juga ini ya supaya mengeliminasi COVID juga. Kan kita lawan COVID juga. Maksudnya tapi kan ya ini juga susah. Jadi memang pintar-pintar lah kita untuk mengedukasi ke pasien, terutama yang bergejala, baik itu gejala ke arah TBC ataupun gejala ke arah COVID-19. Ya dok, jadi tantangannya di situ ya Bu Dokter ya. Iya. Jadi sekarang ini memang ya PR kita untuk petugas kesehatan itu semuanya lah yang tos TB itu tidak hanya harus temukan TB, tapi juga kalau ada nemu yang COVID itu juga kita segera ini kita tangani, kita tidak lanjuti, jadi tidak berhenti di satu tempat. Ya, betul sekali Bu Dokter. Kalau angka TB kita sendiri tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu dok, berkurang atau mengingat yang tadi target yang kita yang 2030 kita eliminasi TB, ini progresnya sendiri sampai hari ini di masih tinggi ya, kalau saya masih tinggi karena memang ini ya, karena dulu
teknik pelaporan itu kan karena berdasarkan dahak bagi sewaktu kayak gitu kan, emang ini ya. Kalau sekarang kan lebih cepat, begitu Iya. lebih cepat lebih banyak yang Ini ketahuan. lebih baik yang ketahuan ya dok ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah bisa membantu banyak ya kan adanya tes Betul. PCR itu tes cepat molekuler itu yang bisa mendeteksi. Jadi makanya ya, program TOS itu mudah-mudahan segera bisa mengeliminasi. Jadi begitu ketahuan diobati sampai sembuh, ketahuan begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti target yang ditentukan oleh pemerintah itu bisa tercapai lah. Amin. Bismillah. Amin, mudah-mudahan. Tapi Iya, tentunya dengan ya kita semua usaha ya. betul, tidak hanya kita sebagai Iya, tenaga medis, iya. tapi juga tentunya kerjasama dari pasien juga bahwa Betul, memang betul. seperti yang Bu Dokter Anissa sampaikan tadi bahwa kuman TB ini adalah unik. Unik, Jadi pengobatannya memang tidak bisa langsung sembuh ya dok ya, Iya. bertahap, butuh waktu dan memang dibutuhkan kesabaran. Iya. Ya, dan juga apa tadi Bu Dokter bilang kemauan. Kemauan, Iya, iya. betul. Ada kemauan, iya, ada kemauan kemauan untuk dari sembuh. sembuh. Iya, betul. Jadi kalau itu tidak ada karena sayang ya Bu Dokter, takutnya Iya. sudah di tengah jalan merasa sudah enak, Iya, kemudian iya. di-cut gitu, stop aja. Ternyata tiba-tiba kambuh lagi, mengulang lagi dari Iya. awal gitu. Nanti memakan waktu yang lebih lama lagi Iya. gitu. Itu 6 bulan tuh yang TB paru ya, ekstra paru bisa sampai 1 tahun. Oh, gitu Iya. ya. Heeh. Dan itu juga kadang pasien udah sampai berapa ya dok? Sampai berapa ya dok? Udah yang penting berapa sampai ini sembuh saya bilang Sampai gitu. sembuh, ya, Iya. Dan dukungan dari keluarga? Wah, keluarga sangat mendukung itu kalau Iya, harus harus ya, dok, ya. dilibatkan. Harus Iya. dilibatkan. Orang-orang terdekat tuh dilibatkan bukan sebagai pengawas minum obat, sebagai pemberi support supaya bisa sembuh. Oh, bisa Iya, sembuh, bahwa iya, diri iya. bisa sembuh gitu Kalau ya, ngelopro, dok, ya. aduh kasihan banget nanti. Iya, betul. Mm-mm. Iya. Karena kita Iya. juga melihat bahwa moralnya memang harus terus Mm-mm. disupport ya dok ya. Apalagi dengan program pengobatan yang tidak sebentar gitu ya. Iya, dok, ya. iya. Tentunya butuh support dari Keluarga, terdekat, ya, betul keluarga sekali. terdekat. Jadi Ya. pengen nanyain juga itu masalah makanya pantangannya apa udah kalau TB sudah sebisa mungkin makanan ini dimakan semua, yang penting pola seimbang, pola 4 sehat 5 sempurna itu. Iya mas, asupan Iya, nutrisinya masuk ya dok iya, ya. iya. Betul, ya. Nggak usah terlalu banyak pantangan nanti malah berat badannya turun banyak lagi. Oh begitu. Ngaruh sekali ya dok ya. Ya. Ngaruh sekali ya ke berat badan Iya, kalau iya, yang- iya. Yang Mm-mm. positif TB itu memang Mm-mm. langsung terlihat dari Berat badan, iya, iya, tapi tidak menutup kemungkinan orang gemuk pun juga kena TB juga banyak. Oh, iya. Jadi tidak selalu ya. Iya, dok, nggak ya? selalu sekarang yang kurus itu TB saya bukan. Iya. Karena dulu kan orang-orang seperti Iya, itu, kebanyakan masih ada gitu ya. stigmanya seperti itu. Mm-mm. Iya. Bu dokter, ini ada satu lagi pertanyaan dari Irhabi, itu menyampaikan seperti ini. Saya penderita TB tulang belakang. Ya. Ya. Pengobatan sudah hampir 1 tahun. Mm-mm. Awal minum obat itu sudah mulai terasa membaik. Iya. Dok. Tapi akhir-akhir ini kok nyeri kembali dan memicu saraf kejepit di leher dan pinggang. Padahal obat rutin diminum. Seperti itu. Mm-mm. Apa itu memang bisa terjadi dok, seperti itu? Bisa aja. Jadi memang ini ya hampir 1 tahun, tapi belum 1 tahun ya. Nanti kan 1 tahun oleh dokternya mesti akan dievaluasi. Dievaluasi lagi. Iya, akan dievaluasi untuk selesai pengobatannya dulu, terus kemudian dievaluasi apa ada hubungannya saraf kejepitnya itu, atau mungkin ada faktor trauma baru, kita kan nggak tahu juga ya selama pengobatan 1 tahun itu kan bisa aja jadi beberapa kemungkinan kan, entah kesleo, entah apa jatuh, entah apa gitu kan masih ada kemungkinan. Tapi belum tentu itu efek dari pengobatannya belum selesai. Ya bisa aja akan trauma yang lain masih mungkin. Mungkin. Iya. Tetap Tapi terus tetap saran saya ya pengobatan lanjutkan. sampai selesai, lanjutkan Iya, dulu. Nanti betul. setelah dievaluasi Lanjutkan nanti dulu pengobatannya Iya. sampai selesai gitu ya. Nanti baru setelah itu kita evaluasi lagi. Iya, ya. iya, Gitu. iya. Untuk keluhan saraf kejepitan juga mungkin bisa dikonsultasi. Bisa mungkin ya, pakai pada fisioterapi saat- bisa, ya. atau mungkin bisa konsultasi ke ini ya saraf bedah sarafnya yang nangani, Iya. atau mungkin bedah orto ya mungkin ya kalau tulang belakangnya. Yang jelas obatnya memang Obatnya harus iya, rutin 1 tahunnya diminum benar-benar sampai selesai jangan bosan lah pengobatan, pokoknya ya. 1 tahun tuh jangan bosan. Ya. Nanti begitu selesai waktunya dievaluasi, begitu dinyatakan sembuh, nah baru Iya, baru start ya, dok. selesai. Iya. Oke, ya baik dok. Ya, semua bismillah lah. Kita ya aku sebagai ini juga berusaha semaksimal mungkin Iya, supaya apa pasien-pasien yang ini juga
tuntas selesai minum obat dan dinyatakan sembuh. Dan jangan takut ya, Jangan Dok, ya. takut, Dalam iya. artian kalau menemukan gejala TB, baik itu terjadi pada diri kita sendiri ataupun pada keluarga kita, memang sebaiknya segera langsung periksa ya, Dok, Iya, ya. Tidak iya. usah takut, tidak usah Iya, malu gitu jangan kan. anggap itu batu biasa, nanti yang Iya, banyak yang betul. nanti akan nggak selesai nanti eliminasinya. Semakin cepat diketahui, semakin cepat pengobatannya. Iya, pengobatannya Gitu ya. baik. Insya Allah nanti Penyembuhannya lebih cepat. Iya, betul, Iya, penyembuhannya iya, selalu sempurna cepat lah. gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Mm-mm. Bu Dokter, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari sahabat sehati kita. Mungkin closing statement dari Bu Dokter Anita untuk tema pada hari ini terkait TB dan juga COVID kepada sahabat sehati semua yang ada di rumah ataupun mungkin juga ada di kantor. Silakan Bu Dokter. Ya, oke. Saran untuk sahabat sehati untuk kalau ada menemukan gejala yang saya sebutkan tadi seperti batuk berdahak lebih dari 2 minggu, ada demam yang tidak terlalu tinggi, bisa juga karena ini segera datang ke vaskes terdekat, kemudian juga temukan, obati sampai sembuh. Kemudian untuk 5M tetap jaga dimanapun Anda berada, baik itu di rumah ataupun di luar rumah. Ya. Itu ya, Terima salam kasih, tos Bu TB. Dokter. Salam tos TB. Salam tos TB. Ya. Temukan, obati sampai sembuh. sembuh. Ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Ya, Dokter. sama-sama. Tema apa sharing kita pada hari ini Insya Allah menambah Ya. wawasan kita tentang TB dan juga Ya. tentang COVID. Kembali Ya. saya ulang lagi yang disampaikan Bu Dokter Anita. Kalau memang ada gejala, tidak usah ragu, segera langsung periksa. Ya. Semakin cepat diobati, nanti semakin cepat proses untuk penyembuhannya. Kemudian juga yang Bu Dokter sampaikan tadi 5M-nya. 5M-nya sahabat sehati jangan sampai kendor ya, Dok, Ya, ya. Gitu. mm. Mulai hari ini dan seterusnya kondisinya apapun 5M tetap berjalan begitu karena untuk melindungi kita sendiri dan juga orang-orang yang kita Iya, cintai. betul. Begitu Bu Iya. Dokter? Ya. Baik. Terima kasih sahabat sehati semuanya. Kalau sahabat sehati semua ada keluhan terkait baik itu TB mungkin juga atau mungkin keluhan paru lainnya dapat menemui Dr. Anita Muntafiah, spesialis paru MKes. Beliau praktek di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta setiap hari Senin jam 4 sore sampai dengan selesai. Kemudian setiap hari Sabtu jam 1 siang sampai dengan selesai. Beliau juga ada poli bersama setiap hari Rabu jam 4 sore sampai dengan jam 8 malam. Sahabat sehati semuanya, demikian Instagram live kita pada pagi hari ini tentang TB dan eliminasi TB dan juga COVID-19. Semoga menambah wawasan dari sahabat sehati semuanya. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di Instagram live berikutnya bersama kami tim dari Rumah Sakit PKU Solo. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dokter. Ya, sama-sama. Ya Allah, berkelap dunia menjadi layanan paripurna.